sang penyelamat Cina. Di tengah kekacauan dan tragedi yang dipicu oleh kebijakan Mao, ada satu sosok pemimpin yang menyelamatkan ribuan nyawa dan menavigasi Cina melalui masa-masa paling gelap. Zhou Enlai lahir pada tahun 1898 di Jiangsu, dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Ia menempuh studi di Jepang, lalu Prancis, dan saat banyak anak muda Cina bermimpi jadi insinyur atau pedagang, Zhou justru tertarik pada satu hal, revolusi. Di Eropa, ia bergabung dengan komunitas pelajar revolusioner bersama Deng Xiaoping dan tokoh-tokoh muda lainnya yang nantinya akan mengguncang Cina. Disinilah Zhou menyerap ide-ide sosialisme dan mulai merancang masa depan bangsanya. Bukan lewat senjata, tapi lewat diplomasi dan strategi. Zhou bukan tipe pemimpin yang keras kepala. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih penting, tahu kapan harus diam. Gaya kepemimpinannya yang bijak dan tenang membuat Mao Zedong, sang pemimpin besar, melihatnya sebagai sosok tak tergantikan. Maka, saat Republik Rakyat Tiongkok berdiri, Zhou ditunjuk sebagai Perdana Menteri, sekaligus tangan kanan Mao. Sebagai tangan kanan Mao, Zhou Enlai seringkali menjadi penyeimbang. Ketika Mao meluncurkan Great Leap Forward, sebuah kebijakan ambisius yang malah membawa kelaparan dan kehancuran, Zhou tak tinggal diam. Diam-diam, ia berusaha memperbaiki kerusakan, menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Bahkan meminta Mao untuk memanggil kembali Deng Xiaoping dari pengasingan demi membangun kembali negara. Ia juga menjadi pelindung diam-diam bagi banyak ilmuwan dan dokter yang dituduh anti-revolusioner. Ketika orang-orang dibungkam, Zhou memilih berdiplomasi. Ketika banyak yang dibuang atau dibunuh karena politik, Zhou justru jadi pelindung mereka, meski tahu satu langkah salah bisa mengakhiri karir dan nyawanya sendiri. Namun, Zhou juga dikenal karena kesetiaannya. Meski tak selalu sejalan dengan Mao, ia tetap berdiri di sampingnya, demi satu hal, menjaga stabilitas China. Ketika Zhou Enlai wafat tahun 1976, jutaan rakyat Cina menangis. Mereka kehilangan satu-satunya pemimpin yang mereka percaya. Tapi pemerintah saat itu, yang masih di bawah bayang-bayang Mao, menahan penghormatan besar. Tak ada upacara megah, tak ada parade duka, hanya kesedihan yang dipendam dalam hati. Namun duka itu tak hanya berhenti di hati. Duka itu berubah menjadi amarah, dan amarah itu meledak di Tiananmen. Rakyat turun ke jalan, bukan sekadar berduka atas Zhou, tapi karena mereka kehilangan harapan. Mereka menuntut kebebasan, keadilan, dan perubahan. Tapi jawaban dari negara adalah kekerasan. Tragedi Tiananmen menjadi simbol retaknya hubungan antara pemerintah yang otoriter dan rakyat. Rakyat yang ingin jadi pengingat bahwa yang sebenarnya terpenting yaitu suara rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Zhou Enlai, dalam segala keterbatasannya, adalah jembatan. Ia menjaga agar Cina tidak runtuh saat badai datang. Bukan sempurna, tapi nyata. Bagaimana menurutmu? Apakah Zhou Enlai adalah sosok pahlawan yang layak dikenang atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow, like, dan share kalau kamu makin paham.